Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im 'alan nabiyyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, kita memuja dan memujinya, bersyukur kepadanya. Dialah Allah, Zat yang maha kuasa yang telah mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini, di malam yang mudah-mudahan diberkahi, di salah satu taman surga dunia, duduk bersama, menimba ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke majelis ini ikhlas, mengharapkan wajahnya semata, sehingga kita semua termasuk dalam kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Melainkan
akan turun ketenangan kepada mereka. Rahmat Allah, kasih sayangnya akan meliputi mereka. Malaikat-malaikat pun menghentikan kepak sayapnya, menaungi mereka. Dan Allah memuji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang didekatkan di sisinya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita hidup di zaman di mana banyak hati manusia menjadi kesat, kasar, kaku, dan berpenyakit. Sehingga kita sering mendengarkan Al-Quran, namun kita tidak terpengaruh, tidak tersentuh. Kita sering mengantarkan jenazah hingga ke makamnya, namun kita tidak mengambil i'tibar, pelajaran. Kita acap kali mendengarkan mau'idhah, nasihat, petua, namun kita tidak sadar. Penyebabnya qaswatul qalbi, kesatnya hati, kasarnya hati. Dan ini adalah penyakit yang berbahaya. Namun wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah tidak turunkan penyakit ke muka bumi ini. Allah tidak timpakan penyakit kepada hambanya, melainkan Allah juga turunkan bersamanya dawa, obat, penawar bagi penyakit tersebut. Termasuk obat melembutkan hati, meluluhkan hati yang mengeras, membatu. Dan obat untuk melembutkan hati yang keras tersebut adalah senantiasa melihat, membaca, merenungi, mentadabburi kitabullah dengan penuh tadabbur, tafakkur. Karena kitab ini, Al-Quran, kalaulah diturunkan kepada batu-batu, niscaya dia akan hancur, berantakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih." Itulah dia kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak, kitab yang diberkahi, liyadabbaru, agar kalian mentadabburi, memahami, menghayati, mengambil ibrah, memetik hikmah, mendulang faidah dari ayat-ayatnya. Allah juga berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Berapa banyak ayat-ayat pengajaran, peringatan, ancaman, janji, kabar gembira yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Akan tetapi, "Tsumma qasat qulubukum," kemudian hati kalian menjadi keras, min ba'di dzalika, sesudah itu, fahiya kal hijarah, bahkan dia lebih keras bahkan dia seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakitnya hati jika tidak segera diobati akan berujung kepada matinya hati. Ketika hati mati, maka jasadnya menjadi kuburan bagi hatinya sebelum akhirnya jasadnya juga dikuburkan. La ilaha illallah. Nah, ada satu kalimat singkat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat, padat, sangat dalam maknanya, sanggup meluluhkan hati yang keras dan kaku jika orang menyimak dan mendengarkannya dengan hati sebelum dengan telinganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, kalimat yang singkat,
Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat, pemutus kelezatan. Dan beliau ulang-ulang ucapan itu. Aktsiru, perbanyaklah, sering-seringlah kalian mengingat pemutus kelezatan. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, ketika kita lalai dari kematian, lupa dari mengingat pemutus kelezatan, pemecah jamaah, perkumpulan, ketika kita lalai dan lengah dari mengingat kematian dan sekaratnya, lalai dan lengah lupa dari mengingat kuburan dan kegelapannya, pertanyaan malaikat dan kedahsyatannya, hari kiamat, serta perkara-perkara yang maha berat, sirat, titian yang tajam. Tatkala kita lalai dari itu semua, mengeraslah hati manusia sehingga menjadi seperti batu, bahkan lebih keras. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian yang tidak ada tempat bagi kita berlari dan bersembunyi darinya. Ketika satu keranda diangkut oleh manusia, lalu mayat yang di atasnya diturunkan ke liang lahat, maka akan berganti dengan jenazah yang lainnya. Kematian yang kita lihat dengan mata dan kepala kita sendiri, kematian yang merupakan sebuah keyakinan dan kepastian, tetapi mirip dengan keraguan karena lalai dan lengahnya kita mengingat kematian. Dia sebuah keyakinan, tetapi taubahnya seperti sebuah keraguan bagi manusia yang lalai dan lengah. Kematian sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi, wahai saudaraku, dia adalah mufaraqatur ruh al-jasad, yaitu ketika ruh meninggalkan jasad, wal hailula bainahuma, dan terpisahnya antara keduanya, antara ruh dan jasad, berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Ini dia kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan kematian di dalam Al-Qur'an dengan musibah. Allah namakan al-maut dengan musibah. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut." Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum, lalu kalian ditimpa musibah kematian, musibatul maut. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kematian sebagai musibah. Musibah. Tetapi ada musibah yang lebih besar daripada kematian itu, wahai saudariku. Ada musibah yang lebih mengerikan daripada kematian itu, wahai saudaraku. Yaitu musibah lupa terhadap musibah tersebut. Musibah lupa, lalai dan lengah dari kematian itu sendiri adalah musibah yang lebih besar daripada musibah kematian. Oleh karena itu, sebagian mufassirin, sebagian ahli tafsir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Ia menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Apa kata para ulama ahlu tafsir? Yakni aktsarukum lil mauti dzikra. Siapa di antara kalian yang paling banyak mengingat kematian? Li'annahu man kana lil mauti dzakiran kana lil mauti musta'iddan, kata para ulama. Karena barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia pasti bersiap-siap untuk menyongsong kematian tersebut. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata,
Man aktsara min dzikril mauti ukrima bitsalath. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah anugerahi dia 3 perkara. Ukrima bita'jilit taubah. Yang pertama, wahai saudaraku, orang yang banyak mengingat kematian Allah anugerahi pertama, dia akan bersegera bertaubat. Orang yang menunda-nunda taubat adalah orang yang lalai kepada kematian, lupa dengan alam barzah, azab, siksa, nikmatnya, fitnahnya, pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena dia lupa, maka dia lalai dan lengah. Tidak juga kunjung bertaubat. Dia mengira bisa menunda-nunda kematiannya, sehingga dia terus bergelimang dosa dan maksiat. Kalau saja dia ingat mati, pasti dia akan takut. Bagaimana kalau saya mati ketika saya sedang berbuat maksiat? Maka orang yang mengingat mati akan segera bertaubat. Yang kedua, wa nasyatun fil ibadah. Yang kedua, dia akan giat beribadah. Orang yang banyak mengingat kematian akan giat beribadah. Lihatlah Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mengingat kematian, orang yang paling takut kepada Allah. Dia bangun di malam hari, salat, sehingga tawarramat qadamah, sehingga memar bengkak telapak kakinya. Dia bangun di malam hari, salat, terisak-isak menangis membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang subuh. Dia bangun di malam hari sehingga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha kehilangan dia suatu malam, lalu mencari-carinya, terpegang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya yang tercinta, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, da'ini ata'abbad, biarkan aku beribadah. Rabbi hadhil lailah, biarkan aku beribadah kepada Rabbku malam hari ini." Ini dia orang yang paling banyak mengingat kematian. Lihat para sahabat, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Mereka telah mencontohkan bagaimana semangat dan keistiqomahan mereka dalam beribadah. Dan begitu juga seterusnya. Ini yang kedua, giat beribadah. Kenapa dia giat beribadah? Karena dia tidak tahu kapan dia akan mati. Bisa cepat, bisa lambat. Kalau kematian itu cepat, apa bekal dia? Dia belum punya apa-apa. Dia harus banyak beribadah, karena itu yang akan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Dan yang ketiga, qanaatun fil qalb, qanaah di hati. Orang yang selalu mengingat kematian, wahai saudaraku, dia tidak akan tamak lagi dengan dunia. Dia tidak akan silau lagi oleh gemerlapnya harta dunia. Dia akan zuhud dan wara'. Dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ini orang yang takut mati. Karena orang yang takut mati sadar bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu dia qanaah. Dia tahu ketika dia tidak memiliki sifat qanaah, tamak kepada dunia, itu akan membelenggu langkahnya sehingga dia akan lambat bertemu dengan Allah, akan memperberat beban dia ketika dihisab, dan dia takut. Maka mengingat kematian bisa menghilangkan kerakusan terhadap dunia. Sebaliknya, wahai saudaraku, wahai saudariku wanita muslimah, Abu Ali Ad-Daqqaq melanjutkan, wa man nasiyal maut uqiba bi thalath, dan barang siapa yang melupakan kematian dihukum dengan 3 perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kaslun fil ibadati, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalbi, dan tidak akan pernah memiliki hati yang qanaah. Selalu saja kurang. Tidak pernah dia merasa puas dengan dunia ini sampai akhirnya dia masuk ke liang kuburnya. Jadi wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di antara perkara yang melembutkan hati adalah merenungkan, memikirkan kematian dan keadaan-keadaannya, mengingat kuburan
azab kubur dan kegelapannya. Ini semua bisa melembutkan hati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ala inni kuntu nahaitukum, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirkumul maut." Ketahuilah, sungguh aku pernah melarang kalian menziarahi kuburan. Ketahuilah sekarang ziarahilah kuburan. Ziarahi kuburan. Karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tetapi itu bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Di zaman sekarang kita sering ke kuburan, sering melihat kuburan, karena kita mengantar tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Tetapi sangat sedikit yang mengambil iktibar. Bahkan orang sekarang pun menguburkan mayat, jenazah saudara-saudarinya, namun dia di sekitar pekuburan tersebut sibuk bercengkerama, tertawa-tawa, bersenda gurau, tidak ada kekhusyukan, tidak ada iktibar. Sebagian lagi menggunjing dan lain sebagainya, tidak ada nampak ketakutannya. Sampai seperti itukah kerasnya hati manusia, sehingga dia betul-betul lupa bahwa dia sesaat lagi juga sama seperti orang yang dia taburkan tanah ke kuburannya itu. Ketika manusia lalai mengingat akhirat, hatinya menjadi keras. Salat-salat pun ditinggalkan. Perkara-perkara haram, dosa dan maksiat dikerjakan. Manusia pun bermalas-malasan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kaum muslimin, pernahkah engkau memikirkan satu hari? Pernahkah suatu saat engkau berpikir ketika di pagi hari engkau pergi meninggalkan rumahmu untuk bekerja? Pernahkah terfikir olehmu bahwa engkau bisa jadi tidak akan kembali lagi ke rumahmu kecuali jasad saja? Pernahkah engkau berpikir ketika engkau melangkahkan kakimu di subuh hari saat menuju salat subuh di masjid? Pernahkah terpikir itu langkahmu terakhir meninggalkan rumahmu? Siapa di antara kita yang memikirkan itu? Lihat introspeksi diri kita. Betapa lalai dan lengahnya kita. Setiap hari kita pergi, pulang dan pergi, keluar masuk rumah kita, kita tidak pernah memikirkan apakah kita akan bisa kembali lagi ke rumah kita dalam keadaan bernyawa. Cobalah pikirkan suatu hari, wahai saudara-saudariku. Pernahkah engkau merenungkan? Pernahkah engkau duduk sejenak berpikir ketika engkau pergi keluar dari rumahmu, lalu datang malaikat maut mencabut nyawamu? Apakah engkau ridho dengan kondisimu saat itu? Apakah engkau yakin berada dalam kondisi yang baik? Dalam kondisi yang saleh? Dalam kondisi bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Coba pikirkan. Jangan lalai wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Bisa jadi engkau pergi bekerja, lalu di tempat bekerja sebelum pulang ke rumah, mungkin di tengah hari saat istirahat engkau menelpon, menghubungi istrimu, menanyakan apa masak sekarang, masak apa sekarang dek? Oh jangan dihabiskan, tunggu nanti sampai abang pulang ya. Ternyata malaikat maut datang menjemput, menghalangi langkahmu, menghalangimu dari niat dan tujuanmu untuk bertemu kembali dengan anak dan istrimu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lalai dari kematian. Ahlul ilmi ijma' atau sepakat bahwasanya kematian tidak mengenal tempat tertentu, tidak mengenal waktu tertentu, sebab tertentu, umur tertentu. Kematian datang kepada siapa saja tiba-tiba, tanpa seseorang mengetahui dan merasanya. Kematian tidak mengenal besar dan kecil, beruban atau tidak beruban, tua muda, pria, wanita. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya. Lihat kehidupan kita. Seolah-olah ayat ini tertuju kepada kita. Sesungguhnya kematian yang engkau berusaha lari dan menghindarinya. Lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan datang kepadamu. Sesungguhnya dia akan datang kepadamu. Kemudian setelah itu engkau akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib lagi yang tampak. Lalu Allah akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Wajaat sakratul maut, wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Di dalam surat Qaf Allah berfirman, maka datanglah sakratul maut, saat-saat ihtidar, saat-saat engkau meregang nyawa dengan hak, dengan benar, datang kematian itu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah dia, kematian yang dahulu engkau lari darinya. Cepat atau lambat, kematian pasti datang. Cepat atau lambat, hidupmu pasti akan berakhir. Kalau hari ini dia melangkahimu, mencabut nyawa orang yang ada di depan, itu bukan berarti dia meninggalkan, tetapi itu menunjukkan dia semakin dekat kepadamu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, manusia mensikapi kematian ini ada dua. Masuk waktu isya? Belum? Nanti kasih tahu. Manusia dalam mensikapi kematian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang suka, cinta, berharap bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintainya. Allah pun suka berjumpa dengannya. Yang kedua, orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah, tidak suka dan tidak ingin berjumpa dengan Allah. Allah pun tidak ingin, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi nabi, "Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, semua kita takut kepada mati. Semua kita benci kepada kematian. Maka Nabi yang mulia menjawab, "La ya Aisyah, laisa dzalik." Bukan Aisyah, bukan itu maksudnya. Lakin huwal abdus salih. Tetapi yang dimaksud adalah seorang hamba yang saleh. Ta'tihi malaikatur rahman. Ketika dia wafat, ketika sakratul maut, datang kepadanya malaikatur rahman, malaikat-malaikat utusan Allah, tubasyiruhu biruhin wa raihan. Malaikat datang saat seorang hamba saleh terbujur di atas dipan kematiannya, sekarat, kaki-kakinya mulai mendingin, kejang, kaku. Kematian mulai naik, pori-porinya mulai mengembang, matanya nanar menatap, napasnya satu-satu. Ketika itu datang malaikat, menyampaikan kabar gembira kepadanya, kabar gembira akan surga yang akan dihuninya, keridhaan Rabb yang akan menyambutnya. Tubasyiruhu birauhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Memberinya kabar gembira bahwa Rabb ridho kepadanya dan tidak murka. Maka orang ini menjadi gembira. Fayafrahu biliqa'illah. Maka dia menjadi gembira bertemu dengan Allah. Fayafrahullah biliqa'ih. Allah pun gembira bertemu dengannya. Hamba yang lalai, seorang hamba yang berbuat maksiat, bergelimang dosa dan tidak bertaubat, lalu berpura-pura lupa kematian. Sekarat pun datang kepadanya. Maka datang malaikat-malaikat Allah menyampaikan kabar buruk tentang azab Allah yang akan menantinya, sehingga dia ketakutan, sehingga dia takut, sehingga dia tidak ingin mati. Tetapi kematian itu datang juga kepada dia, sehingga ruhnya ketika hendak dicabut oleh malaikat maut, ketika takut kepada kematian, maka dia berpencar ke seluruh tubuhnya, ke sendi-sendinya, ke urat-uratnya. Lalu akhirnya dipaksa, dibentak oleh malaikat maut
sehingga dia kesakitan. Seperti duri yang diangkat atau dicabut dari kapas yang basah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang hamba dan khalifah yang saleh, berkata kepada orang-orang yang ada duduk bersamanya, teman-teman dekatnya, ashtaritu alaikum syurutan thalathah liman arada an yajlisa fi majlisi. Barang siapa yang ingin duduk di majelisku, aku beri syarat 3. Syarat kalau saja itu ada di majelis-majelis kita hari ini, atau ketika kita kumpul-kumpul dengan teman-teman kita, andai saja. Beliau berkata lagi, idza jalastum fi majlisi, apabila kalian duduk bersamaku, maka kalian harus memenuhi 3 syarat. Awwaluha la tatakallamu fid dunya. Pertama, jangan kalian berbicara tentang dunia di dekatku. Allahu Akbar. Siapa yang tahan hari ini berbicara? Siapa yang tahan hari ini tidak berbicara urusan dunia? Mungkin kita tidak akan sanggup, tetapi setidaknya ambil semangatnya, ambil keteladanannya untuk menghancurkan ketamakan dunia yang ada di hati kita. Saniha la taghtabu ahadan fi majlisi. Yang kedua, jangan seorang pun menggunjing orang lain di majelisku. Allahu Akbar. Ini sulit lagi, karena menggunjing itu bagaikan gula-gula bagi manusia hari ini, dengan berbagai dalih dan alasan. Kadang-kadang alasannya untuk mengambil ibrah, dalam rangka nasihat, tetapi akhirnya membuka aib, menggunjing saudara-saudari. Salithuha la tamzahu indi abadan. Ketiga, jangan kalian bersenda gurau di sisiku. Dulu mereka salafus saleh mengingat kematian dan sekaratnya. Dulu mereka sering mengingat kuburan dan kegelapannya, sehingga seolah-olah mereka sedang berada di hadapan jenazah. Seperti itu mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini betapapun indahnya pasti akan sirna. Dunia ini betapapun megahnya, dia tetaplah hina di sisi Allah. Kehidupan ini, betapapun Anda telah meraup harta benda yang berlimpah, dia pasti akan pudar dan layu. Akan datang suatu hari salah seorang dari kita terbujur kaku di atas tempat tidurnya, ingin rasanya mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya yang masih kecil, istrinya yang cantik jelita, keluarga dan sanak pemilihnya, teman-teman setianya, tapi lisan tidak sanggup lagi berkata-kata. Engkau ingin berbicara tetapi tidak sanggup. Engkau ingin menyampaikan pesan-pesan tetapi tidak bisa. Bahkan terkadang mengucapkan la ilaha illallah pun tidak lagi sanggup. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Maka datanglah sakratul maut dengan hak. Itulah dia kematian selama ini engkau lari darinya. Wa nufikha fis sur, maka ditiupkanlah sangkakala. Dzalika yaumul wa'id. Itulah dia hari yang telah dijanjikan. Wajat kullu nafsim ma'ha sa'iqun wa syahid. Lalu ketika itu datanglah setiap jiwa digiring, disertai oleh penggiringnya, malaikat yang menggiringinya, dan saksi-saksi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, cobalah duduk satu hari menangisi dirimu sebelum anak istrimu, suamimu, sanak familimu duduk di sekelilingmu menangisi jasadmu. Cobalah hisab dirimu. Cobalah bayangkan ketika engkau diangkat di atas keranda, maka angkatlah jiwamu untuk taat kepada Allah sebelum engkau yang diangkat oleh manusia di atas pundak-pundak mereka. Bersiap-siaplah untuk kematian sebelum akhirnya engkau berharap untuk kembali lagi ke dunia, dan itu tidak akan mungkin lagi bagimu.
sebelum engkau berharap untuk bisa memperbaiki amal solehmu. Tetapi itu mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang mereka, qala rabbirji'uni, wahai Tuhanku kembalikan aku. Siapapun itu, orang soleh pun, dia rasanya ingin kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amal solehnya dahulu yang terasa kurang bagi dia. Apalagi orang yang toleh. Kalau orang yang banyak ketaatan saja, banyak beribadah, bertakwa, jauh dari maksiat, sering bertaubat, ingin berharap bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki ibadahnya, taubatnya, ketaatannya. Bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa? Bagaimana dengan orang kafir? Bagaimana dengan orang musyrikin? Rabbirji'uni. Untuk apa? Ya Allah, kembalikanlah aku. Apakah ingin kembali? Dia ingin kembali. Apakah dia ingin mengatakan, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia agar aku bisa bertemu istriku, agar aku bisa berkumpul dengan anak-anakku, agar aku bisa kembali bekerja, melanjutkan bisnis dan usahaku? La, tidak. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar aku bisa beribadah, barangkali aku bisa beramal, mengulang amal soleh. Aku ingin sholat, dulu aku lalai dan lengah seperti sebagian manusia. Aku ingin ke masjid, dulu dia lalai dan lengah tidak pergi ke masjid. Bahkan barangkali dia tidak pergi ke masjid dengan sendirinya, tetapi oranglah yang mengangkutnya ke masjid untuk disolatkan, bukan untuk solat. Lalu dia berharap kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, semoga aku bisa melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kata-kata yang diucapkan oleh ruhnya, oleh angan-angannya. Dia berharap wa mi waraihim barzakh, tetapi di belakang dia ada barzakh, pembatas, ila yaumi yub'atsun, sampai dia dibangkitkan. Maka tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia. Wahai para pemuda, engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Untuk apa engkau gunakan? Wahai orang yang telah tua, engkau sudah berada di ambang pintu, bersiap-siaplah. Wahai orang yang sudah semakin renta, apa yang telah engkau siapkan? Wahai orang yang hatinya sakit, obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai para wanita yang lalai dan lengah terhadap perintah Rabbmu, maka segeralah kembali kepada Rabbmu. Wahai orang-orang yang hatinya gelap gulita, yang tidak memiliki cahaya. Wahai orang-orang yang memiliki jiwa yang keropos, yang hanya melihat zahir tanpa memperhatikan batinnya. Wahai orang-orang yang setiap kali bertambah umurnya semakin bertambah dosanya. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, bergelimang dalam lumpur-lumpur dosa. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya. Wahai orang-orang yang kasar hatinya. Wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, ketahuilah, sesungguhnya kuburan telah menantimu, dan sesungguhnya kuburan tersebut memiliki himpitan yang tidak ada seorang pun yang selamat dari himpitannya. Wahai saudaraku, betapapun panjang usiamu, maka engkau pasti akan mati. Akan datang suatu hari, engkau akan meninggalkan dunia ini. Tetapi pertanyaannya saudaraku, bagaimana cara kita meninggalkan dunia? Akankah kita meninggalkan dunia dengan cara yang baik, dengan husnul khatimah? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang membuat seseorang itu menunda-nunda taubat, tidak bersiap-siap untuk akhirat, adalah panjangnya angan-angan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan, biarkan mereka minum, biarkan mereka menikmati dunia, biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Mereka pasti akan tahu akibatnya. Setiap kita pasti akan mati, kecuali Allah.
Dzul Izza wal Jabarut. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini pasti mati, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tetap kekal itu adalah wajah Allah yang Maha memiliki keagungan lagi kemuliaan. Setiap kita pasti akan mati kecuali Allah. Setiap kita pasti akan mati karena Allah berfirman kepada nabinya yang mulia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau pasti mati, sesungguhnya mereka juga mati. Kalau saja Allah katakan itu kepada nabinya yang mulia, sesungguhnya engkau pasti mati. Bagaimana dengan kita yang tidak jelas kedudukannya di sisi Allah? Masuk waktu Isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, semua pasti akan mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad pasti mati, dan sesungguhnya mereka juga mati. Semua pasti mati karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami menjadikan untuk seorang pun dari manusia sebelummu kekal. Maka apabila engkau mati, lantas mereka kekal. Semua pasti mati karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam wafat. Di akhir hayatnya, di detik-detik terakhir kehidupannya, beliau berkata, ala la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Terlaknatlah Allah, melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antara wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau bersabda, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah oleh kalian salat kalian, jagalah salat kalian, serta orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kalian. Di detik-detik terakhir menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di dekatnya ada secangkir air atau ada bejana tempat air. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyapukan tangannya ke wajahnya. Beliau bersabda, beliau berkata ketika itu, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Allahumma hawwin alayya al-maut wa sakaratihi. Ya Allah, mudahkanlah atasku kematian dan sekaratnya. Allahumma hawwin alayya al-maut wa sakaratihi. Ya Allah, mudahkanlah atasku kematian dan sekaratnya. Tatkala Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi yang mulia seperti itu, maka dia menangis. Lalu dia berkata, wa kurba abata, wa kurba abata, wa kurba abata. Aduhai alangkah beratnya beban ayahku. Aduhai alangkah beratnya apa yang dirasakan oleh ayahku. Nabi SAW menimpali perkataan putrinya, la kurba li abiki, la kurba ala abiki ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesusahan, kesulitan atas ayahmu setelah hari ini.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap ke atas langit, lalu mengacungkan jari telunjuknya ke langit dan dia berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, Allahumma tub alayya, ya Allah terimalah taubatku, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, ya Allah angkatlah aku ke tempat yang tinggi, Allahumma rafiqil a'la, ya Allah angkatlah aku bersama orang-orang yang menemaniku di tempat yang tinggi, Allahumma rafiqul a'la. Kemudian perlahan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, perlahan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilang. Lalu tangannya terkulai, berhentilah denyut nadinya, detak jantungnya, berhenti nafasnya yang suci. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam wafat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pasti mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, afa in mitta fahumul khalidun." Maka tidak ada seorang pun dari manusia sebelummu yang kami jadikan kekal. Maka apabila engkau mati mereka akan kekal? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Maka berpisahlah ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, meninggalnya jasad yang suci. Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wa abatah, aduhai ayahanda, ajaba rabban da'a." Dia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Wa abata ajaba rabban da'a. Aduhai ayahanda, ia telah memanggil, ia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Wa abata jannatal firdausi ma'wa. Wahai ayahanda, surga firdaus tempatnya. Wa abata, wahai ayahanda, ila jibrilin nan'ah, kepada Jibrillah kami sampaikan bela sungkawa. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hidup pasti akan mati kecuali Allah Dzul Izzah wal Jabarut. Demikian juga manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga wafat di saat-saat dia sekarat, ketika dia ihtidar. Saat itu adalah di malam hari. Maka dia berkata kepada putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang mendampinginya, "Hari apa kita ini?" Aisyah berkata, "Yaumul Itsnain." Kita berada di hari Senin. Maka Abu Bakar berkata, "Ini adalah hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat." Kemudian dia menceritakan bahwa dia telah berkali-kali bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-temannya datang menjenguk. Melihat Abu Bakar terbujur, sakit, menjelang wafatnya di atas tempat tidur. Mereka berkata kepada Abu Bakar, "Sudahkah engkau pergi berobat? Sudahkah engkau memanggil tabib datang untuk mengobatmu?" Qala na'am. Abu Bakar menjawab, "Ya." Mereka bertanya lagi, "Madza qal?" Apa yang dikatakan oleh tabib tersebut? Qala inni fa'alun lima yurid. Ia berkata, sesungguhnya aku berbuat sesuai dengan kehendakku, maksudnya Allah. Tatkala sekaratnya semakin berat, Aisyah radhiyallahu anha melihat betapa beratnya saat ayahnya sekarat. Lalu akhirnya dia membaca bait-bait syair. Didengar oleh ayahnya yang sedang sekarat, menahan sakit saat nyawanya akan dicabut. Abu Bakar sempat berkata kepada putrinya, "Ya Aish, wahai Aisyah, jangan engkau ucapkan itu. Walakin quli, tetapi ucapkanlah, wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Maka telah datang sakratul maut itu dengan hak. Itulah dia kematian yang selama ini engkau lari darinya. Benar wahai saudaraku, itulah dia kematian
Innal mauta alladzi tafirruna min. Itulah dia sesungguhnya kematian yang kau lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan datang menjemputmu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang tampak. Lalu Allah memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian perbuat. Di akhir detik-detik akhir nafasnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sempat berwasiat kepada Umar radhiyallahu anhu. Wasiat yang andai saja mendapat tempat di hati kita hari ini. Beliau berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Ya Umar, inna lillahi haqqan bil laili la yaqbaluhu bin nahar wa inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail." Wahai Umar, sesungguhnya Allah memiliki hak-hak di malam hari yang wajib ditunaikan oleh kita yang tidak dia terima di siang hari. Dan sesungguhnya Allah memiliki hak-hak di siang hari yang tidak akan diterimanya di malam hari. Lalu wafatlah dia. Wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau pasti mati dan sesungguhnya mereka juga mati. Semua pasti mati kecuali Allah, Dzul Izza wal Jabarut. Kemudian sesudahnya wafat pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat ketika dia memimpin salat subuh. Ditikam oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah yang terlaknat. Kematian itu sama. Ketika berpisahnya jasad dan ruh. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana seseorang itu mati. Dalam keadaan apa dia mati. Alangkah berbedanya kematian seseorang ketika dia menunaikan salat, memimpin salat, dengan kematian ketika seseorang sedang bermaksiat. Umar radhiyallahu anhu wafat ketika dia sedang memimpin salat subuh. Ketika itu dia sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa hudni ila Allah. Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu menuturkan, isak tangis Umar ketika membaca ayat itu terdengar di saf belakang, di saf paling belakang. Innama ashku bathi wa hudni ila Allah di surat Yusuf. Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Kemudian majusi tersebut menikamkan belatinya berkali-kali, belati yang telah dibubuhi racun. Sehingga akhirnya robohlah sahabat Umar radhiyallahu anhu di tempat sujudnya, di tempat dia berdiri. Dia pingsan, darah mengucur, ususnya terburai. Ketika dia dibawa ke rumahnya, dia siuman. Tahukah engkau wahai saudaraku? Tahukah engkau wahai saudariku? Tatkala Umar siuman, darah masih mengucur dari lukanya yang parah. Apa yang pertama dia ucapkan? Apakah dia memanggil anak istrinya? Apakah dia menjerit meminta tolong? Apakah dia histeris meminta agar segera dibawakan ambulans, dibawa ke dokter dan lain sebagainya? Tidak. Yang pertama dia katakan ketika dia sadar dari siumannya adalah asallan nas. Apakah manusia telah selesai salat? Karena dia tadi ditikam ketika sedang menunaikan salat. Teringat dia. Siuman dari pingsannya, darah mengucur. Yang pertama diucapkannya adalah, apakah manusia telah selesai salat? La ilaha illallah. Ini orang yang sepanjang hidupnya beramal saleh, berjuang untuk agama Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah gerangan yang akan kita ucapkan ketika sakratul maut? Apakah gerangan yang akan kita ucapkan di saat kematian datang kepada kita? Apa yang kita ingat? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ringkas cerita. Ketika sekaratnya semakin berat, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meletakkan kepala ayahnya di atas pahanya. Maka ayahnya berkata, Umar berkata kepada putranya, "Dha' wajhi ala turab."
Letakkan wajahku di atas tanah. La'allallaha an yarhama Umar. Mudah-mudahan Allah merahmati Umar. Laitani kharajtu minhu kafafa la li wala alayya. Andai saja aku keluar dari dunia ini tanpa beban apapun, tidak memiliki apa-apa, baik amal soleh maupun dosa, tidak ada apapun. Wadidtu anna ummi lam talidni. Andai saja ibuku tidak pernah melahirkanku. Laitani kuntu waraqatu 'ad. Andai saja aku ini hanyalah dedaunan yang dikunyah dan dimakan oleh hewan-hewan. Karena takutnya dia kepada Allah. Terbayang kematian, terbayang kuburan dan kegelapannya, terbayang hari berbangkit, terbayang yaumul hisab. Ini orang yang selama hidupnya beramal soleh. Bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa dan maksiat? Wafatlah Umar. Seorang yang sawam, qawwam, yang banyak berpuasa, banyak sholat malam. Dia pun wafat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad mati, dan sesungguhnya mereka juga mati. Semuanya pasti mati, kecuali Allah Dzul Izza wal Jabarut. Kemudian menyusul setelahnya wafat pula sahabat yang mulia, sahabat penghafal Al-Quran, pengumpul Al-Quran, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia bermimpi sebelum itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Tuftir indana ghadan." Besok engkau berbuka bersama kami. Ketika itu adalah hari Kamis. Maka beliau berpuasa. Maka para pemberontak itu memanjat rumahnya. Setelah Utsman memerintahkan putra-putra sahabat melepaskan pedang-pedang mereka dan meninggalkan rumahnya, Utsman radhiyallahu anhu tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Diperintahkannya Hasan dan Husain pulang. Diperintahkannya Abdullah dan Urwa Az-Zubair pulang. Abdullah bin Zubair, Urwa Az-Zubair pulang. Kemudian juga ratusan budak-budaknya. Dia katakan, barang siapa yang melepaskan senjatanya dia merdeka. Pergilah semuanya. Tidak ada lagi yang melindungi dan menjaganya kecuali Allah. Tinggallah dia dan istrinya. Maka duduklah dia menanti saat berbuka. Di hadapan Al-Quran. Mushaf yang dia kumpulkan. Maka kaum pemberontak itu Khawarij memanjat rumahnya. Lalu mereka pun mengayunkan pedangnya. Menebaskan pedangnya ke tubuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu mengucur darah. Membasahi jenggotnya yang dahulu dibasahi oleh air matanya karena takut kepada Allah. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang ketika diingatkan surga dan neraka, dia menangis. Ketika disebut kubur di hadapannya, dia menangis lebih dahsyat lagi. Dikatakan kepadanya, "Kenapa engkau ketika disebutkan kuburan, tangisanmu lebih keras daripada ketika disebutkan surga atau neraka?" Maka dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama menuju akhirat. Kalau ketika di kuburan Anda bahagia, ringan dan senang, maka Anda akan bahagia, ringan dan mudah pula ketika hari Anda dihisab. Maka wafatlah dia mengucapkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma jma' syamla ummati Muhammad. Allahumma jma' syamla ummati Muhammad. Ya Allah, satukanlah barisan kaum muslimin. Ya Allah, satukanlah barisan umat Muhammad. Wafat beliau karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian sesudahnya khalifah yang keempat, Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dari dua pemuda pemimpin pemuda surga, wafat di penghujung sepertiga malam terakhir. Saat dia bangun dan keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya menuju masjid untuk menunaikan salat subuh, maka dari kegelapan itu tiba-tiba muncul seorang Khawarij menikamnya. Wafat saat dia pergi beribadah melangkahkan kaki menuju rumah Allah.
Alangkah berbedanya dengan orang-orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat dosa dan maksiat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang menghabiskan usia dia untuk menuntut ilmu, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan dan mengajarkannya kepada manusia sesudahnya. Tahukah Anda apa yang diucapkannya ketika dia wafat? Saat sakarat, dia pun berkata, "Ahin min qillati zat wa tulit tariq." Celaka aku. Alangkah sedikitnya bekalku dan panjangnya jalan yang aku tempuh. Beliau meriwayatkan hadis yang banyak, menukilkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, celaka aku, alangkah sedikitnya bekalku dan jauhnya perjalananku. Kalau saja orang yang memiliki bekal seperti itu mengatakan sedikitnya bekalku, mana bekalmu wahai saudaraku? Mana bekal kita yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Wafat Abu Bakar, wafat Abu Hurairah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Semuanya pasti mati kecuali Allah Dzul Izzah wal Jabarut. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mengetahui halal dan haram, pemimpin para ulama. Saat dia sekarat di malam hari, dia berkata kepada putranya, "Asbahna, apakah kita sudah memasuki subuh?" Anaknya berkata, "Belum wahai ayah." Dan begitu terus. Setelah beberapa saat dia tanya lagi, "Wahai putraku, apakah sudah datang waktu subuh?" "Belum," kata anaknya. Sampai akhirnya ketika dia bertanya, anaknya berkata, "Naam, sudah wahai ayahku, telah datang waktu subuh." Beliau pun berkata, "A'udzubillah min lailatin sabihatuha ilan nar." Aku berlindung kepada Allah dari malam hari lalu paginya menuju neraka. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari malam hari lalu pagi harinya menuju neraka. Ini Mu'adz takut dia akan neraka. Orang yang paling mengetahui halal dan haram dari umat ini. Kemudian dia pun berdoa, "Allahumma innaka ta'lam inni kuntu akhafuk." Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku sangat takut kepadamu. Apakah sanggup kita mengucapkan itu kepada Allah kelak ketika sekarat? Ya Allah, Engkau tahu sesungguhnya aku sangat takut kepadamu. Sementara dalam kehidupan kita lancang dan berani melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa anal ana arjuk." Dan kini aku sangat mengharapkanmu ya Allah. Dia menyatukan di sini antara khauf dan roja. Rasa takut dan harap. Begitulah manusia. Seorang mukmin hidup di dunia berjalan menuju Allah harus memiliki dua sayap yang akan mengantarkannya sampai kepada Allah, yaitu rasa takut dan rasa harap, roja dan khauf, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka ta'lam anni kuntu akhafuk wa ana al-ana arjuh. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun uhibbu ad-dunya li tulil baqa. Ya Allah, kata Mu'adz, sesungguhnya Engkau tahu aku ini mencintai dunia bukan karena ingin hidup lama di dunia, wala li jaryil anhar, bukan pula untuk mengairi sungai-sungai, wala li gharsil asjar, bukan pula untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, ya Allah, Engkau tahu aku ingin hidup di dunia ini bukan untuk kehidupan dunia itu sendiri, bukan untuk hartanya, bukan untuk kenikmatan dan kelezatannya, walakin lisiyamil hawajir. Aku cinta kepada dunia ini karena aku bisa berpuasa di siang terik. Wa qiyamil lail, karena aku bisa salat malam, salat tahajud. Wa mujalasatil ulama, dan karena suka duduk di majelis-majelis para ulama. Lihat, kalaulah dia bisa hidup lagi di dunia, keinginan dia cuma itu, 3 itu. Bisa berpuasa di siang terik,
bisa salat malam, dan duduk di majelis para ulama. 3 perkara yang banyak ditinggalkan oleh manusia hari ini. Perhatikanlah wahai saudaraku, kenapa mereka menangis? Apa yang mereka tangisi? Apa yang mereka sesali? Adapun kita menangisi dunia, menyesali kegagalan kita terhadap dunia. Maka wafatlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kematian yang tidak disebutkan kepada orang yang kuat, melainkan membuat dia menjadi lemah. Kematian tidak disebutkan kepada orang yang sedang menikmati dunia, melainkan membuatnya terasa pahit dan hambar. Kematian yang bisa menjadi cambuk bagi seseorang untuk melejit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama dia senantiasa mengingatnya, takut kepadanya, lalu bersiap-siap untuk menyongsongnya. Maka insya Allah dia pun bisa seperti salafus saleh mendapatkan husnul khatimah, wafat dalam keadaan beribadah, taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, bertakwalah kepada, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini pesan untuk kita. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan untuk esoknya, untuk hari kiamat. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah jadikan mereka lupa pada diri mereka. Lupa pada diri mereka. Tidak ingat lagi bahwa dia akan mati. Tidak ingat lagi bahwa dia adalah makhluk yang hina dina, lemah, miskin, tidak memiliki apa-apa. Tidak ingat lagi bahwa dia pasti mati lalu dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Semoga kajian kita ini bisa menyadarkan yang lalai, mengingatkan yang lupa, membangunkan hati-hati yang lelap tertidur, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab sekitar 15 menit ke depan. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Biasanya bagaimana pertanyaannya? Langsung atau langsung? Silakan. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih baik mengingat kematian tapi tidak beribadah, atau lalai beribadah, atau rajin beribadah tapi melupakan kematian? Itu 2 hal yang mustahil. Mana mungkin orang yang rajin ibadah, kalau dia betul-betul beribadah dengan kesadaran dia, mengerti dan paham tujuan dan untuk apa dia beribadah, pasti dia akan ingat kematian. Kalau ada orang dia rajin beribadah tapi lupa kepada kematian, maka ibadahnya hanya sekedar gerakan motorik tubuh saja. Ibadahnya hanya zahir saja. Orang yang seperti ini biasanya hanya ibadah karena adat istiadat, ikut-ikutan. Karena terlahir sebagai seorang muslim di tengah keluarga muslim, ayah ibu muslim, tetangga muslim, orang pergi sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa. Ya, nah, tapi dia tidak paham untuk apa dia beribadah, apa tujuan sebenarnya. Maka orang seperti ini lalai kepada kematian. Zahirnya nampak dia beribadah, ya, tapi dia lalai kepada kematian. Nah, orang yang seperti ini seringkali akhirnya terjerumus dalam perbuatan maksiat. Di hadapan manusia barangkali dia malu, rajin dia ibadah. Tapi ketika tidak ada manusia,
saat dia seorang diri, saat dalam kesunyian atau dalam kegelapan, di balik tembok-tembok dan bilik-bilik. Tidak ada yang menyaksikan dan melihat kecuali Allah. Dia lupa Allah, lupa kematian. Ya, karena ibadahnya hanya zahir. Barangkali ini dia termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu bisanadin jayyid, dengan sanad jayyid. Kelak yu'ta yaumal qiyamah bi aqwamin. Kelak di hari kiamat akan didatangkan orang-orang, kaum-kaum. Ya'tuna, mereka datang bi a'malin, dengan amal soleh. Kajibalit Tahamah, yang banyak seperti gunung Tahamah. Gunung Tahamah itu gunung yang sangat besar di Yaman. Jadi kelak di hari kiamat kata Nabi SAW, ada orang-orang datang membawa amal solehnya. Ada solatnya, ada zakatnya, ada ibadah-ibadahnya banyak. Seperti gunung. Thumma ja'alahunnallaha haba'an mansura. Kemudian setelah dihadapkan, dibawa ke hadapan Allah, Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak berguna ibadah dia yang sebesar gunung itu. Sahabat menjadi takut. Lalu mereka berkata, "Sibhum lana ya Rasulullah." Ceritakan kepada kami sifat-sifat mereka. Siapa mereka itu hai Rasulullah? Sahabat takut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma innahum min jildatina. Adapun mereka dari kulit kita juga. Maksud sama dari kaum muslimin juga. Salat seperti kita salat, beribadah seperti kita beribadah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti kita salat. Walakinnahum, akan tetapi, idza khalau bimaharimillah, apabila mereka sendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, berkhalwat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, dia langgar, lupa kepada kematian. Ibadah yang seperti ini karena ibadahnya hanya zahir, mazhar, hatinya, jiwanya tidak ikut tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berguna, ibadahnya sia-sia. Kenapa? Karena ibadah hanya sekedar ria, gerakan motorik tubuh, ikut-ikutan tanpa paham dan mengerti ibadah tersebut dan tujuannya. Jadi apabila orang itu betul-betul ingat kepada kematian, otomatis dia rajin ibadah. Tidak mungkin dia tak ingat kepada kematian, sering banyak mengingat kematian, sadar dia akan mati. Sadar dia akan mati berarti dia sadar akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Di alam barzah dia akan ditanya oleh malaikat. Dia sadar itu, lalu dia santai-santai saja. Ini tidak mungkin, ya. Jadi mustahil. Setiap orang kalau betul-betul dia mengingat kematian pasti rajin beribadah. Kenapa Rasulullah yang mengatakan itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala fadhuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Tudzakkirkumul maut. Maka ziarahilah kuburan, karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian atau akhirat. Maka tujuan Rasulullah itu adalah agar kita rajin dan taat beribadah. Ya. Nah. Adapun yang kedua, hiduplah engkau di dunia seperti engkau hidup selama-lamanya. Yang sebenarnya yang lafaznya i'mal lidunyaka. Bekerjalah, beramallah, berbuatlah untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada. Seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Nah ini makna yang sahih. Kalau soal apakah itu hadis atau bukan saya tidak tahu. Tetapi itu masyhur sekali. Dan maknanya benar, maknanya sahih. Itu adalah salah seorang, kalau saya tidak salah itu adalah salah seorang nasihat dari salah seorang sahabat, ya, yang idrat, yang mudrat ke dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimasukkan oleh salah seorang perawi hadis itu. Jadi maknanya sahih dan benar. Apa maksudnya? Beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan beramal untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Kalau kita tahu mati besok, misalnya Anda tahu bahwa besok Anda pasti mati, apa yang akan Anda lakukan? Kalau salah seorang dari kita tahu besok dia mati, jangankan tahu pasti,
Kalau dokter saja sudah mengabarkan, sakit bapak ini sudah parah, kami tidak sanggup lagi mengobati. Perkiraan kami berdasarkan ilmu kami, cuma seminggu lagi atau 2 minggu lagi bapak bisa bertahan hidup. Wah, kalau dia sudah tahu itu, langsung kalau dia orang yang takut bertakwa kepada Allah, langsung taat beribadah, minta ampun, langsung bertaubat, istighfar, banyak-banyak baca Al-Quran, sholat dan segala macamnya, pamitan dengan keluarganya, sudah selesai. Itu belum pasti lagi. Bagaimana kalau dia sudah tahu bahwa besok dia pasti akan mati? Niscaya dia akan rajin beribadah. Kalau perlu malam itu dia tidak akan tidur, sibuk baca Al-Quran, sholat tahajud, berdoa, bertobat, beristighfar, memohon ampun, karena dia tahu besok akan mati. Begitu maksudnya. Kalau kita beribadah itu, beribadahlah kita seolah-olah kita akan mati. Kenapa? Kalau kita beribadah seolah-olah akan mati, bahwa itu adalah ibadah terakhir kita, maka kita akan berusaha untuk menjadikan itu adalah ibadah terbaik kita. Ibadah yang paling khusyuk kita akan kerjakan dengan hati kita. Adapun dunia, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Kita tahu kita akan hidup selama-lamanya. Ngapain capek-capek? Santai saja bekerja. Karena kita masih lama hidup kok. Perjalanan masih panjang. Kan sekarang kebalikannya. Kalau urusan akhirat sering kita tunda-tunda. Seolah kita masih hidup lama. Nantilah. Bersedekah biarlah orang dulu. Baca Quran nanti ada waktunya. Sholat santailah dulu. Dalam urusan dunia kita tidak mau kalah. Lihat tetangga kita, teman kita, sudah berhasil membangun rumah, sudah punya mobil dan kendaraan segala macam, kita tidak mau kalah. Bahkan kalau diumumkan peserta atau hadirin yang hadir mengaji ini, insya Allah besok subuh, orang yang pertama kali atau 10 orang pertama kali datang ke masjid untuk sholat subuh, akan diberi hadiah 10 juta rupiah. Saya yakin malam ini mungkin tidak akan ada yang tidur. Ada yang bikin kopi dicampur garam. Biar tidak bisa tidur. Seperti dia menanti-nanti saat siaran langsung bola. Padahal bukan karena ingin sholat subuhnya, karena hadiahnya. Seperti itulah manusia terhadap dunia itu. Berlomba-lomba. Sementara untuk akhirat, dia tunda-tunda. Harusnya kita balik. Untuk akhiratlah kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal itulah seharusnya berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kata Allah, bergegaslah, bersegeralah untuk meraih ampunan dari Rabbmu serta surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, harusnya kita balik prinsip konsep hidup itu. Untuk akhirat kita berlomba-lomba. Untuk dunia tidak perlu kita berlomba-lomba bersama manusia. Kalaupun kita mencari dunia, tujuannya semata adalah untuk apa? Untuk bekal kita agar bisa kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila engkau melihat seseorang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Pesan Al-Hasan Al-Basri. Karena dalam urusan dunia engkau tidak akan bisa mengalahkannya. Jatahmu sudah ada. Jatahmu sudah ada. Tidak akan berlebih. Adapun akhirat, engkau bisa tingkatkan tempatmu di sorga dengan amal solehmu. Allahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Barra radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh ashabus sunan seperti At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud dan lain-lainnya. Hadis yang sangat panjang tentang perjalanan ruh, baik perjalanan ruh seorang mukmin, seorang yang soleh maupun ruh orang kafir atau orang yang banyak dosa. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan ruh orang yang soleh itu, seorang mukmin itu, maka dia akan dipanggil dengan lembut oleh malaikat. Jadi digambarkan di situ ketika seseorang itu dalam keadaan sakratul maut, saat seseorang itu akan meninggalkan dunia dan menjelang ke akhirat, alam barzah itu, maka datanglah malaikat. Kalau dia orang soleh, malaikat duduk sejauh mata dia memandang dengan pakaian yang putih, bersih, wangi, membawa kafan dan wangi-wangian dari surga. Tsumma ja'ahu malakul maut wa jalasa 'inda ra'si. Lalu datang malaikat maut, duduk di dekat kepalanya. Lalu malaikat maut itu memanggilnya dengan lembut, wahai jiwa yang baik, ayyatuhar ruhut thayyibah, ukhruji
keluarlah ila rabbiki. Keluarlah menuju Rabbmu yang ridho kepadamu dan tidak murka. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah ruh seorang mukmin itu seperti air menetes dari mulut cerek. Maksudnya gampang, dia sakit tetapi sesaat saja, gampang. Karena dinamakan sakarat, sakarat itu membuat orang kadang hilang akal. Maka sebagian orang yang mau wafat itu tidak sadar apa-apa lagi. Sakarat itu sesuatu yang sakit. Nah, sampai-sampai Fatimah melihat Rasulullah SAW itu seperti itu, beliau mengatakan, wah kurba abata, alangkah beratnya yang dialami oleh ayahku. Nah, maksudnya itu, dia sakit tapi sesaat saja, sudah itu hilang, tidak terasa dengan kegembiraan yang dia rasakan. Rasulullah gambarkan mudah sekali wafatnya. Makanya orang-orang itu gampang wafatnya. Seperti orang yang tersenyum. Walaupun tidak nampak senyum, tapi gampang saja lepas ruh itu. Nah, jadi seperti itu. Adapun orang-orang amma al-abdul kafir, adapun seorang hamba kafir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia fi ikbalin ilal akhirah wa idbarin minad dunya, ketika dia menuju akhirat dan meninggalkan dunia, datanglah malaikat-malaikat dari neraka, penjaga neraka, berwajah hitam, sejauh mata dia memandang, membawa bau-bau yang busuk dan pembungkus yang busuk dari api neraka. Duduk sehingga orang itu ketakutan, sakit. Nah, ketika dia dipanggil, dibentak oleh malaikat maut yang duduk dekat kepalanya. Wahai ruh yang keji, ayyatuhar ruhul khabithah, keluarlah engkau, dibentak. Keluarlah engkau menuju kemurkaan Rabbmu. Ruh itu takut, lari dia, bersembunyi di sendi-sendinya. Terkadang dipukul oleh malaikat punggungnya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dipukul dan dibakar. Sehingga mereka kadang ketakutan. Susah ketika sekarat karena dia tidak mau. Lalu dipaksa, ditarik oleh malaikat. Seperti duri dari kain yang basah. Atau kapas yang basah. Sakit, berat. Kalau tadi ruh seorang mukmin keluar lancar. Seperti air yang menetes dari ujung cerek. Nah, seperti itu kondisinya, ya. Adapun tanda-tandanya, tentu kematian orang-orang yang mukmin itu dia lebih tenang. Walaupun misalnya ada yang orang mukmin itu meninggal dalam keadaan tenggelam, dalam keadaan terbakar atau dibunuh dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Ya, tetap ruhnya seperti itu juga keluar sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan di antara tanda-tanda seseorang itu mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, Rasulullah SAW menyebutkan berkeringat keningnya keringatnya besar-besar. Kalau Anda pernah mendampingi orang yang saat meninggal, Anda akan bisa membeda-bedakan nanti. Karena berbeda sekali kematian orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang tidak soleh. Bahkan orang-orang yang soleh itu di saat dia sakit sekarat itu dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia menyebut Allah, memanggil Allah. Kadang-kadang dia mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang kalimat yang soleh, kadang dia membaca Al-Qur'an, berdoa dan lain sebagainya. Kemudian juga wafat di hari Jumat. Ya. Itu termasuk juga tanda-tanda husnul khatimah. Tapi bisa jadi seorang berbuat maksiat wafat di hari Jumat, itu bukan tanda husnul khatimah, malah itu tanda su'ul khatimah. Dia berbuat maksiat dan wafat pula di hari yang baik, bertambah berat lagi dan bertambah parah. Karena dosa di tempat atau di hari yang baik akan semakin besar dosanya sebagaimana di tanah haram. Orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa dan maksiat akan dilipat gandakan pula dosanya, hukumannya. Begitu juga di hari-hari baik seperti di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Dan saya rasa cukup dua pertanyaan itu. Besok insyaallah kita bertemu lagi dalam pembahasan yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Amar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ke rekening kami.
Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.